Tentang waktu penyembelihan. Para ulama berbeda pendapat tentang batas akhir waktu penyembelihan hewan kurban, sehingga ada dua pendapat dalam masalah ini. Pertama, waktu penyembelihan hewan kurban hanya 3 hari, yaitu hari Idul Adha, yakni 10 Dzulhijjah, dan 2 hari Tasyrik, tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah. Ini adalah pendapat mayoritas atau jumhur ulama, di antaranya ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 2 halaman 311. Imam As-Sarakhsi, ulama Hanafiyah rahimahullah, menjelaskan, menyembelih hewan kurban hanya dibolehkan khusus pada batas hari penyembelihan, yaitu 3 hari. Ini menurut pendapat kami, ini maksudnya dalam mazhab Hanafi. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, hari penyembelihan ada 3 hari, yang paling utama adalah pada hari kurban. Apabila matahari telah tenggelam di hari 12 Dzulhijjah, maka tidak boleh lagi menyembelih. Al-Mabsut jilid 14 halaman 169. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah juga menjelaskan, waktu menyembelih hewan kurban atau hadyu adalah 3 hari. Hari kurban yakni 10 Dzulhijjah dan 2 hari setelahnya, 11 hingga 12 Dzulhijjah. Hal ini ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Mughni jilid 3 halaman 462. Dalil-dalil dari pendapat pertama diantaranya larangan Nabi SAW untuk menyisakan daging kurban lebih dari 3 hari. Larangan ini pernah beliau sampaikan ketika daerah di sekitar Madinah mengalami kekurangan bahan makanan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kita memakan daging kurban setelah 3 hari. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 3639. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara kalian menyembelih hewan kurban, maka hendaklah dia tidak menyisakan atau menyimpan di rumahnya setelah 3 hari. Pada tahun berikutnya mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana yang kami lakukan pada tahun lalu? Beliau menjawab, tidak. Sesungguhnya tahun lalu orang-orang berada dalam keadaan susah, hingga aku menginginkan agar daging hewan kurban ini bisa merata dirasakan oleh mereka. Hadis dari Imam Muslim nomor hadis 3018. Berdasarkan hadis tersebut, bahwa ketika Rasulullah SAW hanya mengizinkan makan daging kurban selama 3 hari, yakni 10, 11, dan 12 Dzulhijjah, hal ini menunjukkan bahwa hari keempat atau 13 Dzulhijjah bukan hari penyembelihan. Kalau saja tanggal 13 Dzulhijjah adalah hari penyembelihan, tentu Rasulullah SAW tidak akan memberikan batas hingga tanggal 12 Dzulhijjah. Kemudian larangan ini dihapus oleh Nabi SAW dengan alasan bahwa tahun tersebut terjadi musim kurang makanan. Kemudian beliau izinkan atau mempersilakan untuk menyimpan daging kurban. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan, kami, ini kalangan mazhab Hanabilah, memiliki dalil bahwa Nabi SAW melarang makan kurban lebih dari 3 hari, dan tidak mungkin dibolehkan menyembelih kurban di hari larangan mereka memakan daging kurban. Ini di tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian larangan makanan ini dihapus, sementara waktu penyembelihan masih tetap seperti semula. Selain itu, pada hari keempat, tanggal 13 Dzulhijjah, bukan waktu wajib melempar jumrah, sehingga ketika itu tidak boleh menyembelih sebagaimana hari sebelumnya. Kemudian terdapat beberapa riwayat dari para sahabat bahwa mereka membatasi hari penyembelihan hanya hingga hari Tasyrik kedua, yaitu tanggal 12 Dzulhijjah. Dan di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Abdul Abbas, dan Abu Hurairah, serta Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Dan hal semacam ini tidak mungkin mereka sampaikan tanpa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 2 halaman 351. Imam Ibnu Qudamah menukil keterangan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Imam Ahmad berkata, pendapat ini diriwayatkan dari lebih dari satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Al-Asram. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Al-Thawri, Al-Auza'i, Al-Syafi'i, dan Ibnu Mudhir rahimahumullah. Al-Mughni jilid 3 halaman 462. Kedua, waktu penyembelihan kurban ada 4 hari. Ini pendapat yang kedua ya. Dimulai sejak dari hari kurban, yaitu 10 Dzulhijjah, hingga akhir hari Tasyrik ketiga, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah.
Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali. Dan ini dinilai kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Asy-Syaukani, Ibnu Baz, dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jadi 2 halaman 391. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, keterangan Imam Syafi'i sama dengan keterangan para ulama Syafi'iyah bahwa batas waktu penyembelihan hingga terbenam matahari di hari tasyrik ketiga, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Mereka sepakat boleh menyembelih kurban selama waktu ini siang ataupun malam. Al-Majmu' jadi 8 halaman 398. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan, akhir waktu penyembelihan kurban adalah hingga hari tasyrik terakhir. Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan salah satu pendapat mazhab Hanbali. Al-Fatawa Al-Kubra jilid 5 halaman 395. Pendapat ini juga diriwayatkan dari sebagian sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, dan diriwayatkan dari Ali bahwa batas waktu penyembelihan adalah akhir hari tasyrik. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan pendapat Atha serta Hasan Al-Basri. Al-Mughni jadi 11 halaman 113. Dalil-dalil dari pendapat kedua diantaranya Nabi Muhammad SAW bersabda di setiap hari tasyrik adalah penyembelihan. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor hadis 3254. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa semua hari tasyrik adalah hari di mana Mina, hari melempar jumrah, hari untuk memperbanyak takbiran, dan hari makan minum dan haram berpuasa. Sehingga hukum yang berlaku bagi ketiga hari tasyrik adalah sama. Lalu bagaimana mungkin dibedakan dengan hari tasyrik lainnya? Zadul Ma'ad jadi 2 halaman 319. Adapun larangan Rasulullah tentang menyisakan daging kurban lebih dari 3 hari sudah beliau jelaskan sebabnya. Karena pada saat itu masyarakat sedang mengalami kekurangan makanan, sehingga semua hewan kurban harus habis sebelum tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini tidaklah menunjukkan larangan menyembelih di hari tasyrik ketiga, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Kesimpulan, dengan memperhatikan semua pendapat, insya Allah pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat kedua, bahwa batas akhir penyembelihan adalah hari tasyrik yang terakhir, di tanggal 13 Dzulhijjah. Hanya saja kita sarankan agar sahibul kurban tidak menunda penyembelihan tanpa adanya sebab atau uzur syar'i. Hal tersebut untuk menghindari perbedaan pendapat di antara ulama. Maksudnya, ketika hewan kurban itu disembelih sebelum tanggal 13 Dzulhijjah, itu akan lebih tenang karena semua ulama sudah sepakat dalam masalah ini. Faedah ini diambil dari buku Panduan Ibadah Ramadan dan Hari Raya. Allahu a'lam, wallahu wali taufiq. Semoga bisa dipahami.